tanpa harus dia mempertontonkan dirinya terjebak oleh konsep imannya sendiri bahwa iblis adalah pahlawannya Kristen. Datang situ mau bertanya, bukan mau menjelaskan. Katanya kau pakar. Iya, yang saya tanyakan, kenapa kamu menyimpulkan bahwa iblis jadi pahlawan? Karena iblislah penyaliban itu terjadi. Baik. Nah, gitu. Pak, itu Saya ikuti. aja mau ditanya. Masa yang saya itu boleh ditanya ngomong lagi? Silakan. Boleh saya ngomong sekarang? Iya, silakan. Baik. Jadi kalau logika berpikir kamu seperti itu, nggak masalah, nggak masalah. Itu Karena dalil. menurut kamu iblis berjasa. Karena apa iblis berjasa? Karena sudah menyalibkan Yesus sehingga terjadi keselamatan, begitu ya? Ya, betul. Oke. Berarti saya juga bisa punya logika begini nih. Silakan. Muhammad syahid karena diracun. Berarti orang yang meracun Muhammad itu berjasa membuat Muhammad mati syahid ya. Oke. Masuk surga. Silakan. Boleh begitu Iya, berpikirnya? silakan. Oke, baik. Jadi Apakah dosa saya ditebus? Baik, Karena menurut pola pikirmu, sebentar, saya kan mau menggunakan logika berpikirmu. Analogi itu boleh nggak saya kembalikan. menggunakan logika Saya berpikirmu? kembalikan. Apakah dengan Nabi Muhammad diracun, dosa kami umat Islam ditebus? Ayo, bicara. Kau pakai analogi apa itu? Nggak Sebentar, nyambung. jangan dibisu-bisukan. Kalau berani ngadepin saya, nggak usah main bisu-bisukan. Saya tanya, apakah Berani dengan ngadepin Nabi saya? Dengar. Apakah dengan Nabi Muhammad itu diracun, dosa umat Islam ditebus? Bukan, kita kan bicara berjasa dulu. Berjasa Ya, dulu. Berjasa Kita karena- jangan bicara penebusan dulu. Edis, Kita bicara berjasa. mengenai jasa. Diam dulu. Jasa, berjasa nggak kan gitu? Dengar. Iblis kenapa diturunkan? Jangan diturunkan, dinaikkan lagi. Yang paling bodoh pemahamannya tentang Bible inilah dia orangnya nih, si Edis ini. Suruh dulu moderatormu jangan turunkan saya kalau kamu jagoan. Makanya, jangan Gimana? ngeyel. Sekarang saya tanya samamu, dengar. Kenapa? Kan? Kita bicara dulu tentang jasa, berjasa. Kau jangan bilang penebusan dulu, berjasa dulu. Dengarkan, apakah orang Kau kan Islam mengatakan selamat? bahwasanya iblis berjasa. Dengar, Kita ngomong dari dengar. berjasa dulu, berjasa. Dengar. Jangan ngomong penebusan. Pakai ini. Pakai ini dulu. Dengarkan saya. Setelah saya bicara, kau bicara. Oke? Dengarkan. Kau mengatakan bahwasanya Zainab berjasa. Apa jasanya Zainab untuk kami umat Islam? Sabar dulu. Apa jasanya Zainab untuk kami? Ketika Zainab itu meracuni Nabi Muhammad, apa jasanya? Kami masuk surga? Dosa kami ditebus? Tidak ada sama sekali. Jangan dibisu-bisukan. Nih, tangan saya angkat ya. Gantian. Saya ngomong tangan saya angkat nih. Gantian. Dengar. Perhatikan, tangan saya angkat terus. Bandingkan dengan Kristen. Dengarkan. Bandingkan dengan Kristen. Dengar. Iblis menyalib Yesus. Kalau kau diskusi jangan suruh bisu-bisukan. Kalau mau diskusi jangan bisukan. Ayo. Anda diam, tidak apa-apa. Anda diam. Silakan. Habis itu Anda bicara. Nih, tangan saya di sini ya, tangan saya di sini. Yuk. Moderator jangan dibisukan. Dengarkan. Berbeda dengan Kristen. Iblis menyalib Yesus. Apa akibatnya untuk Kristen? Dosa Kristen ditebus. Masuk surga Kristen itu karena penyaliban. Tangan saya begini. Berarti iblis adalah pahlawannya Kristen. Silakan. Sudah bisa saya bicara? Silakan. Baik, suruh moderatormu gak usah ketakutan sama saya, jangan dibisu-bisukan. Makanya jangan nyerocos karena suaramu juga keras. Silakan. Baik. Silakan. Jadi begini Juma. Kalau bicara kita satu-satu dulu. Tadi kan kamu ngomong masalah berjasa. Jangan penebusan dulu. Kita kelarin dulu berjasanya. Silakan. Nah, menurut kamu karena iblis dan melalui tangan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus, maka iblis berjasa, betul? Itu logikamu kan? Terus. Baik. Berarti saya pun akan menggunakan logikamu karena perempuan Yahudi yang meracun Muhammad membuat Muhammad mati syahid masuk surga. Berarti menurut logikamu maka perempuan yang menyalib Muhammad yang membuat Muhammad mati syahid masuk surga itu berjasa dia. Dia juga berjasa. Karena melalui tangan dialah keselamatan Muhammad masuk surga terjadi. Makanya saya bilang logikamu udah nggak waras. Kemudian yang kedua. Satu dulu.
silakan. Dulu. Silakan. Yang tidak waras itu ente. Kalau Nabi Muhammad masuk surga karena dia diracun, berarti Yesus masuk surga karena disalib. Ini Bisa kita saya jawab? berbicara. Tunggu dulu. Ini kita berbicara mengenai umat Islam. Bukan berbicara mengenai Nabi Muhammad dan juga mengenai Nabi Yesus. Bukan. Ini kita berbicara Islam dan Kristen. Apa efeknya untuk Islam ketika Zainab meracun Nabi Muhammad? Apa efeknya untuk kami? Ada untuk nebus dosa kami? No. Bisa saya jawab? Sabar dulu. Sedangkan iblis ketika membunuh Yesus, yang diselamatkan Kristen. Kristen yang dosa-dosanya ditebus dengan darah Yesus. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ditebus umatnya karena dia diracun. Analogimu nggak nyambung. Sekarang pertanyaan saya. Karena Kristen diselamatkan akibat iblis merasuki Yudas. Maka mau tidak mau kau harus berterima kasih kepada iblis yang telah berjasa menyalib Tuhanmu sehingga dosamu ditebus. Sampai sini kau sudah paham? Baik. Nah, silakan. Baik, saya tanggapi. Silakan. Jadi pertama Juma, saya membuat logikamu itu yang tadi yang pertama karena kamu berpikir demikian. Karena menurut kamu, iblis melalui tangan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus dan terjadi keselamatan, maka iblis berjasa. Itu logikamu. Nah, saya balikan logikamu yang salah itu kepada agamamu sendiri. Berarti perempuan Yahudi yang telah meracun Nabi dan karena hal tersebut Nabi syahid masuk surga, maka menurut pola pikirmu, maka perempuan Yahudi yang meracun Muhammad tersebut berjasa membuat Muhammad masuk surga. Logikanya harusnya bukan seperti itu. Logikanya salah, Juma. Logikanya begini. Menurut umat Islam, Muhammad syahid bukan karena diracun oleh perempuan Yahudi, melainkan karena keimanannya, melainkan karena dia menjalankan perintah Allah sampai pada matinya. Itulah yang membuat Muhammad diselamatkan, bukan karena diracunnya itu. Perempuan tersebut tidak berjasa membuat Muhammad masuk surga. Itu logika yang benar. Nah, sama seperti pada peristiwa penyaliban. Ya, orang-orang Farisi yang tentu saja dikuasai oleh iblis menyalibkan Yesus. Oke? Nah, apakah mereka patut mendapatkan penghargaan atau hukuman? Tentu hukuman. Karena mereka melakukan itu motivasinya adalah jahat. Nah, sekarang begini. Kamu ini bukan menyerang, saya jawab ya. Kamu bukan menyerang apa yang diimani oleh orang Kristen. Tetapi kamu menyerang hayalanmu yang seolah-olah itu diimani orang Kristen. Makanya kamu melakukan strawman argumen. Kamu menyerang argumen kamu sendiri. Dengarkan. Keselamatan itu bukan terjadi di penyaliban. Keselamatan itu terjadi pada kesetiaan dan ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Makanya oleh karena ketaatan satu orang, perhatikan ini. Ini poinnya, biar kau nggak nyerang argumenmu sendiri. Kau nggak menyerang Kristen, kau menyerang hayalanmu. Dengarkan. Bagaimana keselamatan itu terjadi? Oleh karena pemberontakan satu orang yaitu Adam, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena ketaatan satu orang yaitu Yesus, kesetiaan Yesus yang tidak berbuat dosa, ketaatan Yesus kepada Bapa di sorga, sampai disalibkan pun dia tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan. Jadi pada waktu peristiwa penyaliban itu, disitulah tugas Yesus selesai. Makanya kesetiaan Yesus itu yang menyelamatkan. Jadi yang menebus kami, ya, yang membenarkan kami itu adalah karena Yesus setia dan taat sampai mati di kayu salib. Gantian. Silakan. Jadi yang menyelamatkan kami adalah karena Yesus setia. Kamu baca di dalam 2 Korintus. Suruh nanti moderatormu jangan turunkan saya ya. 1 Korintus 15 nomor 7 kamu baca. Ya silakan baca. Tanpa kebangkitan
sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jedar. Tanpa kebangkitan. Berarti tanpa penyaliban. Tidak mungkin bangkit tanpa disalib. Kalau cuma taat doang Yesusnya, taat. Maka kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Kamu keahlianmu itu memanipulasi keadaan. Jangan kau bawa di depanku, saya nggak pakai. Satu hal yang perlu kau sampaikan samamu. Ini sudah ketiga kalinya aku bilang. Yang diselamatkan di sini bukan Nabi Muhammad, bukan Yesus, tapi kamu sebagai orang Kristen. Kamu tidak akan selamat kalau Yesus tidak disalib. Harus disalib dulu supaya kamu diselamatkan. Nah, sekarang siapa pelaku penyaliban ini? Kamu sendiri menjawab, iblis. Jangan ingkari itu. Iblis yang menyebabkan penyaliban terjadi. Dengan kata lain, iblis berjasa atas keselamatan kalian. Coba Anda baca di dalam kitab yang saya sajikan. 2 Korintus 10, 2 Korintus 5, nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Itu dalil. Harus Anda akui itu. Jangan Anda tidak mengakui itu. Tanpa iblis, dosa Kristen tidak ditebuskan. Ingat, kamu sendiri mengakui dan viral bahwa rekayasa iblislah sehingga penyaliban itu terjadi. Apa akibatnya? Pertumpahan darah. Setelah penumpahan darah, Kristen diselamatkan. Nah, maukah Anda mengatakan bahwa tanpa penyaliban, orang Kristen bisa selamat? Baik. Kasih Saya dalil. jawab ya. Kasih dalil, Baik. silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau mau diskusi yang bagus cuma. Selama diskusinya motifnya bagus. Jangan ajarkan saya. Tenang. Tadi kan kamu Jangan udah ngomong, ajarkan saya saya. boleh ngomong? Iya, silakan. Dewasa dikit lah. Ya, kita nggak ajarin usah kau mereka. ajarkan saya karena diskusi dari tadi bagus. Ngapain Baik. kau lagi? Baik. Kenapa moderatormu tadi nurunin saya? Lah, enggak tahu. Kenapa tanya saya? Ya makanya ajarin dulu, jangan ketakutan. Baik. Karena kamu pada saat Jadi saya ngomong kau boleh jangan saya sekarang ngomong. bicara? Ya, silakan. Saya sekarang Makanya udah boleh bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, diskusi aja. Baik. Diskusi aja. Baik, dia ketakutan dia. Baik. Loh, Jadi cuma apalah poin ketakutan? Yang lihat takut tuh, itu kalian yang lihat sendiri lari keluar. bagaimana dia takut kalau saya ngomong kan? bilang jangan Tadi dia bikin bicara, gerakan saya diam. tambahan. Diam. Tadi dia bicara, saya diam. Diam, Edis, diam. Saya bilang jangan bikin gerakan tambahan. Kita diskusi aja. Sudah cukup Kamu bicaranya? yang lari ke luar negeri karena kau yang takut. Sudah cukup bicaranya? Ya sudah, jangan bikin gerakan tambahan, oke? Sudah Janji? bisa saya sekarang bicara? Janji nggak bikin gerakan tambahan? Oke, baik. Fokus Oke, kita. gitu dong. Nah, Silakan. karena kamu takut kalau saya ke situ. Lah Baik. itu gerakan tambahan lagi. Udah bisa Siapa sekarang yang saya bicara? takut? Itu yang lari ke luar negeri itu yang takut. Ku bilang jangan. Udah bisa sekarang bikin saya bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, ku bilang. Udah bisa bicara sekarang? Jangan bikin gerakan tambahan. Baik. Jadi poin Itu pertama bahwa silakan. iblis berjasa, logika jomplangnya Juma sudah saya patahkan. Logika kedua bahwa di dalam penyaliban terjadi keselamatan itu juga sudah saya patahkan. Sekarang yang ketiga. Poinmu yang ketiga. Saya belum nanya sama kamu nih. Kalau saya nanya sama kamu langsung meninggal nanti. Poin yang ketiga. Kamu bertanya begini. Kalau begitu, kalau tidak ada penyaliban berarti tidak ada keselamatan. Siapa Dalil? bilang? Dalil? Siapa bilang? Dalil? Kan kamu bilang begitu tadi. Dalil? Saya kasih dalilnya tadi. Iya, kamu bilang kan tadi begitu. Kamu Kalau tidak ada akan penyaliban, tetap 1 gimana? Saya boleh Korintus. bicara nggak ini? Waktu saya menjawab ngomong nggak ini? dalil 1 Korintus 15:17. Tanpa penyaliban kau masih hidup dalam dosa. Betul tidak? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Dalil, jangan kau bantah dalil. Baik. Silakan. Baik, saya jawab. Jadi teman-teman, seperti begini ya saya bilang. Oleh karena pelanggaran orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus, itu keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi oleh karena ketaatannya. Itu tertulis ya. Nih, perhatikan. Dikatakan di sini ya, sebentar saya bukakan agak lemot, sabar.
Nih, di dalam Roma pasal yang ke-11, di sini dikatakan begini ya. Sebab jika pelanggaran mereka, maksudnya pelanggaran orang-orang Yahudi, berarti kekayaan bagi dunia, dan karena kekurangan mereka, maka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi karena kesempurnaan mereka. Jadi orang Yahudi sekalipun menolak Yesus, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berita Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi karena ketaatan atau karena orang Yahudi mendengar Yesus. Karena melanggar saja loh, melanggar saja. Berkat itu sampai kepada bangsa lain. Apalagi kalau orang Yahudi pada waktu itu menerima Yesus. Nah, sekarang poinnya, 3 poin sudah saya jawab semua. Masalah iblis kamu bilang berjasa, sudah saya patahkan. Berarti menurut logikamu, kalau iblis berjasa, artinya perempuan yang meracun Muhammad harus diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena telah meracun Muhammad. Karena Muhammad diracun dan dibunuh oleh perempuan Yahudi, Muhammad syahid masuk surga. Itu logikamu. Padahal di dalam kekristenan maupun di dalam Islam bukan begitu logikanya. Logika yang benar adalah Muhammad itu syahid masuk surga bukan karena diracun perempuan Yahudi, tetapi karena dia menyelesaikan tugasnya menjadi rasul sampai pada matinya. Itu logika yang benar. Sama seperti logika di dalam kekristenan. Kenapa Kristus dibangkitkan? Kenapa Yesus dibangkitkan? Karena dia menyelesaikan tugasnya dengan benar. Dia setia sampai mati disalibkan. Sekalipun orang menganiaya, sekalipun orang memperlakukan dia seburuk mungkin, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa sampai pada matinya. Itulah kenapa dia dibangkitkan. Nah, keselamatan orang Kristen terjadi bukan karena pembunuhan Yesus itu, tetapi karena kesetiaan Yesus, oleh karena kebenaran yang dilakukan Yesus itu. Jadi kami kalau berdiri di depan pengadilan, kami ini dibenarkan karena Yesus. Karena Yesus orang benar, maka kami yang di belakang Yesus itu dibenarkan. Kami tidak dipandang lagi sebagai orang bersalah, yang dilihat adalah Yesus. Makanya Yesus menjadi juru selamat kami. Dia penebus kami. Makanya kami berdiri di punggungnya Yesus. Di dalam sebuah pengadilan, Yesus yang menjadi pembela kami. Makanya doktrin kekristenan kami, oleh karena pelanggaran satu orang yaitu Adam yang pertama, dia gagal, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena kebenaran satu orang pula yaitu Adam yang kedua yaitu Yesus, maka kami dibenarkan. Jadi kamu itu menyerang logika-logika yang kamu karang sendiri. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir. Kamu mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen itu juga karena pertobatan, karena melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya. Itu betul. Karena barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, itu menjadi milik Yesus. Nah, orang yang menjadi milik Yesus, orang yang menjadi kepunyaan Yesus, itu melakukan apa yang Yesus suruh. Berkhotbah. Begitu. Kita nah, itu kekristenan. Saya belum bertanya sama kamu ya. Saya belum bertanya sama kamu. Nanti kalau saya bertanya sama kamu, kamu meninggal di tempat kamu. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, lagi-lagi cuma melakukan satu pernyataan. Dan pernyataannya itu, saudara, dibungkam oleh Edis TV. Bagaimana seorang Juma lagi-lagi menyerang kekristenan dengan memberikan pernyataan bahwa iblis berjasa dengan kematian Yesus. Dan dia juga menambahkan bahwa orang Kristen harus berterima kasih kepada iblis. Karena dengan demikian, maka orang Kristen diselamatkan. Ungkap Sang Juma. Teman-teman, sebenarnya benar apa yang disampaikan oleh Edis TV, bahwa Juma bukan sedang menyerang argumen kekristenan, tetapi Juma sedang menyerang
argumentasinya sendiri, cuma sedang menyerang pikirannya sendiri yang dangkal. Bahwa teman-teman, memang betul bahwa iblis merencanakan yang jahat agar yaitu Yesus disalibkan. Dan perlu kita bedakan bahwa iblis menginginkan kematian dari Yesus, tapi dengan maksud yang jahat. Agar apa? Dia berpikir bahwa rencana Allah akan gagal tentang penyelamatan bagi umat manusia. Sementara Allah jauh sebelumnya telah merencanakan yang baik, bukan merencanakan yang jahat. Apa rencana baik yang direncanakan Allah sebelumnya? Bahwa umat manusia akan diselamatkan oleh ketaatan Yesus Kristus. Bahkan kita melihat bahwa Yesus setia sampai mati. Dan bahkan dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Idris TV, bahwa oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus, bagaimana Yesus setia sampai mati, maka kita dibenarkan, maka kita yang percaya beroleh keselamatan itu sendiri. Dan karena pemberontakan atau ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam yang pertama, maka kita berada di bawah hukuman, berada di bawah kutuk dosa. Nah, teman-teman perlu kita perhatikan. Jadi teman-teman, kita harus membedakan hal ini. Ya, kita harus mengerti tentang hal ini. Supaya apa, teman-teman? Jangan lagi kita mengatakan bahwa iblis berjasa. Bahwa iblis berjasa, maka kita harus berterima kasih. Bukan. Justru kita berterima kasih kepada Allah yang telah merencanakan sesuatu yang indah untuk keselamatan umat manusia. Dan Yesus inilah juru selamat. Yesus inilah pembela kita, bahwa kita akan dibenarkan di hadapan Allah. Ketika kelak kita menghadap tahta pengadilan, maka kita memiliki satu pembela, namanya Yesus Kristus. Tentu kita umat manusia adalah orang-orang berdosa. Tidak ada kita yang tidak berdosa. Dan orang berdosa pasti akan berada di bawah penghukuman. Karena itu, kalaulah kita sadar kita adalah orang berdosa, maka pastikan kita memiliki juru selamat. Dan saya mau beritahu kepada kita, juru selamat kita hanya ada satu, namanya Yesus. Dia yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, yang sampai ke surga, kalau tidak melalui aku. Saya berharap video ini mencerdaskan kita sebagai anak-anak bangsa. Saudara, salam, sampai jumpa di video selanjutnya.